Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD MSI dalam mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer. Baik, sebelum masuk dalam materi pokok atau materi pembahasan kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Adelina Simanjuntak dengan NIM 41933211013. Langsung saja masuk dalam topik bahasannya. Ada 4 topik bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama dalam bagian bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai analisis dari situasi, bab ketiga adalah ruang lingkup dari permasalahan, yang keempat bab keempat yaitu idealita pengembangan model PBK di masa pandemi ini. Baik, langsung saja masuk dalam materi pertama yaitu bab 1 sebagai pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan yang saya ambil yaitu pengembangan teknologi di dunia ini yang sangat pesat, sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi ini mengakibatkan berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, dampak positif maupun negatif. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam memanfaatkan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Masuk dalam bahasan yang kedua mengenai analisis dari situasi. Saya mengambil istilah lain dari pembelajaran berbasis komputer ini pada umumnya menunjuk pada semua software pendidikan yang diakses dalam komputer di mana pengguna dapat menggunakan alat tersebut dalam berinteraksi. Lalu sistem komputer menyajikan serangkaian program pembelajaran kepada si pembelajar, baik berupa konsep, informasi maupun latihan-latihan soal, dan si pembelajar dapat melakukan aktivitas belajar dengan cara berinteraksi dengan sistem komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lalu di sini analisis situasi yang dapat saya ambil melalui wawancara dengan guru fisika di SMA Negeri 4 Tebing Tinggi dalam terkait model PBK ini, bahwa di sekolah tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis PBK ini, di mana sangat terbatas dalam penggunanya. Yang sering digunakan itu dalam media pembelajarannya berbasis komputer itu hanyalah Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan media pendukung lainnya. Lalu kita masuk pada bahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup dalam permasalahan PBK ini. Saya mengambil yaitu kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbantuan komputer ini adalah keterbatasan akan kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer, lalu keterbatasan sarana dan prasarana, lalu guru juga belum mampu mengembangkan materi ajar meskipun telah ada pengembangan materi ajar dengan lektorat. Lalu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sujana dan Ripai pada 2003 138 bahwa rancangan dan produksi komputer terutama untuk tujuan pengajaran masih terbelakang bila dibandingkan dengan rencana dan produksi komputer untuk maksud lain dan materi-materi langsung yang bermutu tinggi yang mempergunakan komputer masih terbilang kurang sekali, terutama yang menggunakan mikrokomputer. Lalu berdasarkan wawancara yang saya lakukan juga
bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer ini di masa pandemi sekarang ini adalah yang pertama, mungkin sekali siswa itu tidak adanya HP. Diakibatkan karena kurangnya akan materi dari orang tua ataupun dukungan dari orang tua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Yang kedua, jaringan internet yang kurang memadai. Yang ketiga, kurang menguasai akan penggunaan komputer. Baik guru maupun siswa di dalam proses menerapkan model pembelajaran berbantuan komputer ini masih saja kurang menguasai akan penggunaan ataupun trik-trik dalam menggunakan komputer secara luas begitu. Lalu kita masuk pada bagian keempat, yaitu idealita penggunaan model PBK di masa pandemi ini. Lalu kondisi pandemi saat ini menuntut guru ataupun dosen sebagai pendidik untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengubah pola pembelajaran secara langsung menjadi pola pembelajaran tidak langsung atau tatap muka seperti pembelajaran sekarang ini, yaitu pembelajaran secara daring. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada metode pembelajaran yang kita bisa gunakan oleh tenaga pendidik sebagai media pembelajaran tanpa tatap muka untuk mentransfer pengetahuan, yakni dalam pembelajaran daring ini. Lalu kesimpulan dan sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi yang saya sampaikan yaitu bahwa penggunaan pembelajaran berbasis komputer ini diyakini dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa ini secara langsung merupakan alternatif efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran berbasis komputer dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan guru, di mana model PBK ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran, baik dilaksanakan dalam secara daring maupun secara offline atau tatap muka. Pembelajaran model PBK ini sangat-sangat diperlukan dalam situasi saat ini.